Oke, kita lanjut ke strategi coping dalam keluarga. Jadi nanti mahasiswa kita melakukan pengkajian pada keluarga, itu harus ditanya kira-kira kalau ada masalah apa yang dilakukan oleh keluarga untuk mengatasi masalah. Apakah sharing, kemudian pemecahan masalah bersama, kemudian fleksibilitas peran. Fleksibilitas peran ini seperti ini maksudnya. Jadi kan tadi ada peran ya, ada peran pengatur rumah tangga, peran pemberi nafkah. Nah, fleksibilitas peran ini adalah pertukaran peran ketika ada masalah. Contohnya, biasanya yang mencari nafkah adalah suami. Tiba-tiba suami misalnya kecelakaan, patah, nggak bisa kerja. Nah, akhirnya si ibu yang akhirnya berperan untuk memberi nafkah dengan bekerja. Itu yang namanya fleksibilitas peran. Kemudian ada normalisasi, lalu ada humor. Misalnya kalau ada masalah diselesaikan dengan bercanda bareng. Itu maksud dari strategi coping internal. Jadi diatasi sendiri oleh keluarga nih, ya. Kemudian ada juga yang eksternal dari luar. Jadi misalnya yang pertama mencari informasi. Contohnya masalahnya misalnya pasangan nggak bisa memiliki keturunan. Ya, jadi akhirnya pergi konsultasi informasi ke misalnya bagian kesehatan. Kalau masalahnya masalah kesehatan. Kalau masalahnya masalah hukum berarti nanti carinya ke orang yang pakar hukum. Ya. Kemudian bisa juga dengan menjaga hubungan yang baik dengan komunitas, dengan masyarakat, lalu adanya dukungan sosial. Contohnya dukungan sosial ini seperti ini, misalnya ada keluarga yang punya anak dengan Down syndrome atau anak berkebutuhan khusus. Biasanya orang tua akan mencari link orang tua lain yang juga memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Jadi bisa-bisa sharing nih. Atau sama-sama punya anak dengan kanker. Akhirnya cari juga keluarga lain yang mempunyai anak dengan kanker. Ya, ini gimana saya menghapus mutation. Oke. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, biar aja. Oke, lanjut. Ada yang namanya juga mencari dukungan spiritual dengan misalnya kalau muslim itu berarti misalnya ke ustadz, ustazah, seperti itu. Oke. Kemudian sumber pendukung dalam keluarga ada misalnya dari masing-masing anggota keluarga, ada yang jago bercanda, humornya, bisa bikin orang tua ketawa, atau malahan orang tuanya yang lucu, jadi anaknya yang mau stres ujian, jadi bisa lebih rileks. Lalu ada juga kemampuan misalnya kepintaran, baik orang tua atau anak. Kemudian juga ada self esteem, harga diri. Nah, kemampuan sistem keluarga itu adalah cohesion. Yang paling utama dalam keluarga adalah keutuhan. Jadi nggak masalah misalnya lagi masalah kekurangan uang, tapi kalau seandainya kumpul bareng, paling nggak bisa bersama-sama di satu rumah, itu adalah satu bentuk sistem keluarga yang kuat untuk mendukung penyelesaian masalah. Ya, jadi ada namanya keutuhan keluarga. Karena nggak semua keluarga itu utuh, bisa jadi karena ada perceraian, ya. Kemudian kemampuan untuk adaptasi, ya, untuk beradaptasi dengan perubahan. Misalnya dari yang cuma pasangan suami istri lalu punya anak, ya. Lalu ada juga yang namanya pendukung komunitas, mulai dari teman ataupun dari keluarga besar. Nah, ini dia, untuk adaptasi keluarga ini penting, yaitu untuk kalau ada perubahan ataupun stres, keluarga bisa mengatasi, ya. Kemudian juga untuk keluarga nanti bisa mendapatkan dukungan dan konseling. Lalu ada yang namanya adaptasinya disfungsional, ya. Bisa jadi dengan adanya penyangkalan masalah, eksploitasi anggota keluarga. Eksploitasi anggota keluarga seperti ini. Jadi ketika bermasalah, satu anggota keluarga misalnya ada yang lebih lemah, itu sering dimarahin. Nah, itu yang jangan sampai ketika orang tua ada masalah, anak yang menjadi kambing hitam. Anak salah sedikit atau melakukan air tumpah aja, itu udah marahnya sampai dipukulin. Ya, itu yang jangan sampai dihindari dalam satu keluarga. Kemudian misalnya ada juga penyangkalan dalam keluarga, ada mitos, ya. Mitos ini seperti ini yang seperti
si ini sakit, jadi dibilang, oh gara-gara kamu nih, kamu bawa sial, yang seperti itu juga harus dipahami. Nanti bisa cari apa itu triangling dan juga pseudomutualitas oleh mahasiswa, karena kalau dijelaskan semua nanti nggak ada lagi nih tugas yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi silakan nanti tugasnya berarti cari tahu apa itu penyangkalan terhadap keluarga, kemudian juga pembuatan genogram keluarga sendiri ya. Kemudian juga dengan adanya kehilangan anggota keluarga itu bisa sulit untuk bisa beradaptasi dengan baik, ya. Lalu ada otoriter, ya. Ini jangan sampai dalam keluarga itu seperti dalam yang lebih otoriter itu kan biasanya pada militer ya. Jangan sampai di keluarga malahan otoriter seperti itu. Nah, penyangkalan masalah bisa dengan ada eksploitasi non fisik, tamping hitamkan, ancaman, lalu ada non fisik, misalnya anak jadi terabaikan, malahan kalau sampai ke fisik dan emosional ini yang berbahaya. Ada penyiksaan, KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, baik pada istri, sekarang malahan ada yang terbalik, KDRT-nya pada suami, istri yang mukulin suami, atau orang tua mukulin anak, ya. Nah, ini biasanya untuk proses ya, proses penyelesaian masalah. Jadi ada stresor dalam keluarga, terjadi krisis. Nah, keluarga nih akan melakukan mulai dari resources atau sumber kekuatan keluarga, dukungan sosial, ya. Kemudian nanti gimana copingnya, baru bisa jadi ada adaptasi, ada yang bisa terjadi malahan maladaptasi. Nah, ini dia masuk ke, itu tadi pengkajian. Selanjutnya kita masuk ke diagnosa keperawatan keluarga. Saya stop dulu. Oke, pertanyaan saya dari pengkajian yang panjang tadi, ada yang ingin ditanyakan? Dari pengkajian? Bisa dipahami untuk pengkajian? Oke. Kita lanjut ke diagnosa ya, karena saya tugasnya mulai dari pengkajian, diagnosa, sampai scoring ya. Nah, untuk diagnosa itu keluarga sebagai konteks, lalu ada keluarga sebagai sistem, sebagai klien. Keluarga sebagai klien itu yang utama untuk keperawatan keluarga, tapi tidak menutup kemungkinan ketika keluarga sebagai konteks. Fokusnya pada individu sehingga diagnosanya individu. Ini contohnya pada keluarga dengan anggota keluarga yang di rumah sakit. Jadi keluarga hanya sebagai konteks. Jadi maksudnya yang sakit itu adalah bagian dari satu keluarga. Jadi diagnosa yang diangkat di rumah sakit pastinya diagnosa individu. Tapi teman-teman kalau pergi ke keluarga binaan itu minimal keluarga sebagai sistem ataupun keluarga sebagai klien. Sebagai sistem nanti mahasiswa biasanya dapat mulai dari masalahnya itu ada kesiapan meningkatkan komunikasi, ketidakefektifan hubungan, gangguan komunikasi, ya. Sedangkan kalau keluarga sebagai klien ini mirip dengan diagnosa keperawatan komunitas. Mulai dari perilaku kesehatan cenderung beresiko, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, dan gangguan proses keluarga. Oke, saya coba jelaskan secara ringkas ya satu-satu, karena ini ada di Nanda, teman-teman tinggal baca nih, apa bedanya antara diagnosa satu dan yang lain. Tapi paling enggak saya akan coba jelaskan yang sering keluar. Yang pertama, perubahan proses keluarga. Ya, perubahan proses keluarga ini terjadi karena beberapa hal. Satu, perubahan anggota keluarga. Bisa jadi adanya penambahan anggota keluarga ataupun kehilangan anggota keluarga. Sehingga misalnya proses keluarga, misalnya tadinya yang proses keluarganya itu berjalan lancar, tapi misalnya dengan ada si bayi misalnya, anak-anak yang lain malahan jadi terabaikan. Itu masuk ke perubahan proses keluarga, ya. Kemudian kalau perubahan biaya kesehatan ini berarti kalau seandainya ada anggota keluarga yang sakit, ya. Lalu ada juga perubahan peran orang tua. Kalau seandainya misalnya peran orang tua ini ketika si anak beralih misalnya dari anak sekolah ke anak remaja atau dari anak remaja ke anak dewasa. Karena peran orang tua ketika anak bayi itu berbeda dengan ketika anak sudah sekolah.
Ya, kalau bayi berarti tinggal dicukupin aja semua kebutuhannya, mulai dari makan, minum, tidur, ya, ditimang, ya, dikasih sayang, itu untuk bayi. Tapi ketika anak sudah sekolah, itu berarti harus dipikirkan lagi nanti mengajarkan anak untuk belajar, berhitung, untuk bersosialisasi, bergaul dengan teman-temannya. Berarti itu ada namanya perubahan peran orang tua. Kemudian ada yang namanya antisipasi kehilangan. Ketika misalnya salah satu anggota keluarga ada yang mengidap penyakit kronis atau terminal. Contohnya orang tua mengalami penyakit jantung atau kanker yang memang resiko untuk meninggal, ya. Jadi itu sudah ada yang namanya berduka duluan, sudah sedih duluan anggota keluarga, ya. Kemudian ada konflik pengambilan keputusan. Ini jelas ketika ada masalah, misalnya si suami dapat pekerjaan di kota lain. Jadi ini harus diputuskan nih, apakah anggota keluarga yang lain ikut dengan si bapak atau dengan suami, atau tinggal di kota yang sama dan berpisah. Ya, itu ada yang namanya pengambilan keputusan. Lalu ada perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Ketika keluarga sudah bisa sampai ke TUK 5. TUK 5 berarti dia udah sampai ke menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Berarti udah bagus dari TUK 1 sampai TUK 4, berarti diagnosanya adalah perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Lalu ada tidak efektif coping keluarga, misalnya berduka yang berkepanjangan, misalnya meninggal, ya, sudah meninggal misalnya pasangan. Nah, itu bisa jadi kalau terlalu lama berdukanya, sampai-sampai si anak ditelantarkan, ya, itu masuk ke tidak efektif coping keluarga. Lalu ada yang namanya isolasi sosial. Isolasi sosial ini, kalau yang sekarang ini mungkin sering terjadi pada keluarga yang misalnya ada yang positif COVID. Ya, kalau itu berarti harus memang ada isolasi, ya. Berarti itu bisa diangkat diagnosanya. Selain diagnosa masalah infeksi pada anggota keluarga, juga ada namanya isolasi sosial. Atau pada penyakit-penyakit yang masih ada stigma negatif, contohnya HIV/AIDS. Ketika misalnya adalah salah satu anggota keluarga yang HIV/AIDS, itu bisa terjadi yang namanya isolasi sosial pada keluarga. Kemudian selanjutnya ini sama dengan diagnosa keperawatan komunitas. Ada ketidakefektifan manajemen kesehatan, ini terjadi ketika keluarga, salah satu anggota keluarga itu punya masalah kesehatan. Ya, tapi tidak berobat. Jadi ada data penyakit dan ada data tidak berobat. Itu ketidakefektifan manajemen kesehatan. Lalu ada perilaku kesehatan cenderung berisiko. Berarti di satu keluarga itu belum ada yang punya penyakit. Nggak ada yang demam, nggak ada yang hipertensi, nggak ada yang TB, ya. Tapi suka makan makanan bersantan, jarang berolahraga, ya, tingkat stres tinggi, itu masuk ke perilaku kesehatan cenderung berisiko. Merokok, ya. Lalu yang ketiga, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Ini umumnya sering terjadi pada keluarga yang punya anak balita yang harusnya diimunisasi. Jadi kalau ada data anaknya belum sakit nih, tapi dia tidak diimunisasi, itu masuk ke tidak efektifan pemeliharaan kesehatan. Atau ada ibu hamil, ya, ibu hamil di satu keluarga itu minimal wanita hamil itu melakukan pemeriksaan itu selama kehamilan 4 kali, 1 trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester akhir. Kalau seandainya tidak melakukan pemeriksaan secara rutin, itu masuk ke tidak efektifan pemeliharaan kesehatan. Oke, itu dia diagnosa. Ada pertanyaan diagnosa? Untuk diagnosa? Ya, kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan juga di grup ya, karena kita masih nanti sampai sore. Jadi nanti saya akan tetap share ulang nih video penjelasan ini kepada teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Jadi tugasnya bikin genogram, cari tahu tadi penyangkalan pada keluarga, serta baca diagnosa keperawatan di Nanda terkait dengan diagnosa keperawatan keluarga. Oke, kita masuk ke scoring. Ya. Jadi ada scoring, ada 4. Ya. Jadi bobot, ada skor, ada bobot. Ya.
Jadi saya jelaskan satu-satu dulu ya. Jadi ada 4 kriteria. Skornya ada 1, 2, 3, bobotnya ada 1, 2, 1, 1. Jadi kalau untuk sifat masalah, bobotnya itu cuma 1. Tapi kalau dia masalahnya itu masalah aktual, misalnya ada yang TB nih, kayak gitu. Terus keluarga tidak mencari pelayanan atau tidak memberikan pengobatan, itu berarti ketidakefektifan manajemen kesehatan. Berarti itu masuk skornya 3. Tapi kalau seandainya resiko, itu masuk ke ancaman kesehatan, skornya berarti 2. Kalau seandainya keadaan sejahtera, ya keadaan sejahtera, contohnya misalnya tadi ini, perilaku pencarian pelayanan kesehatan, berarti untuk 5 kan yang dicarinya, itu masuk ke 1 skornya. Ya. Lalu ada kemungkinan masalah dapat diubah. Kira-kira masalah dapat diubah itu kenapa? Jadi ada skor apakah dengan mudah? Kalau dengan mudah 2, hanya sebagian 1 tidak dapat diubah itu 0. Ya. Untuk kriteria 2 itu kita masuk ke slide berikutnya. Untuk kriteria 2 itu biasanya dilihat dari pengetahuan yang ada sekarang. Contohnya untuk COVID apakah itu bisa ditangani atau tidak? Nah, COVID kan pengetahuan kita udah tahu bahwa isolasi mandiri di mandiri itu sebenarnya bisa sembuh ya dengan ada beberapa pengobatan ya. Tapi contohnya pada penyakit, contohnya HIV/AIDS yang memang harus berobat terus-menerus, berarti kemungkinan dapat diubahnya tidak dapat ya, 0. Kalau COVID tadi misalnya 1, hanya sebagian ya. Atau kalau yang dengan mudah misalnya anak batuk pilek, itu kan udah banyak obat-obatan sekarang ya. Itu misalnya dengan mudah 2 ya. Kemudian juga ada sumber daya keluarga, mulai dari keuangan keluarga, kemudian usia. Jadi misalnya kalau yang misalnya jatuh nih patah tulang, tapi anak ya. Kalau anak kan cepat nih sehatnya. Tapi kalau pada lansia patah tulang, itu kemungkinan masalah dapat diubahnya itu jangankan hanya sebagian, itu kemungkinan malahan tidak dapat dibanding dengan mudah ya. Kemudian sumber daya perawat, sumber daya lingkungan itu masuk ke kriteria 2. Nah, untuk potensi masalah dapat dicegah ada yang tinggi, cukup, rendah ya. Kalau tinggi 3, cukup 2, rendah 1. Nah, untuk yang kriteria 3 ini dilihat dari masalah yang berhubungan dengan penyakit. Lamanya masalah yang berhubungan, tindakan yang sedang dijalankan, adanya kelompok high risk. Jadi ini contohnya seperti ini. Misalnya potensi masalah dapat dicegah. Kalau seandainya untuk COVID-19, ya itu potensi masalah dapat dicegahnya itu misalnya dalam satu keluarga nih, ada yang positif, ya itu potensi masalah dapat dicegahnya rendah. Malahan apalagi ketika yang positif ini adalah OTG, orang tanpa gejala, ya. Jadi malahan potensi masalah dapat dicegahnya malahan rendah, ya. Atau contohnya yang tinggi, contohnya potensi masalah dapat dicegah. Ada satu keluarga misalnya, keluarga dengan perilaku kesehatan cenderung beresiko misalnya. Belum ada penyakit tapi ada yang merokok ya. Kalau seandainya yang merokok tadi mau merubah kebiasaan, kemudian juga rata-rata anggota keluarga berusianya masih usia produktif ya, itu potensi masalah dapat dicegah ke masalah selanjutnya itu tinggi. Jadi nilainya 3. Nah, jadi yang 1, 2, 3 ini ditentukan oleh perawat melihat dari keadaan keluarga. Tapi yang nomor 4, menonjolnya masalah itu ditentukan oleh keluarga. Kita tanya ke keluarga, Bu, kira-kira masalah ini harus gimana rasanya? Apakah masalahnya itu masalah berat harus segera ditangani? Atau ada masalah tidak perlu ditangani, tidak perlu segera ditangani, atau malahan masalahnya nggak dirasakan. Jadi ini ditanyakan ke keluarga. Oke ya. Bu, jadi gimana nih cara menghitung skor? Ya, sekarang saya kasih bentar. Saya share lagi, share screen. Bentar ya. Oke. Kelihatan ya, jadi misalnya kan ada 4 kriteria. Oke, kriteria 1 adalah misalnya sifat masalah. Sifat masalah. Ini saya besarkan dulu.
Bisa dilihat? Oke. Sifat masalah ini adalah skor keluarga. Misalnya keluarga masalahnya itu adalah ada TB di salah satu anggota keluarga, ya, ada TB itu sama nenek ya. Jadi ada keluarga besar dalam satu rumah, ada nenek, ada kakek, lalu ada ayah, ibu dan anak. Ya, jadi ada TB. Tapi keluarga belum pergi berobat sehingga kita angkat diagnosanya itu adalah, bentar ya, DX contohnya. DX, ketidakefektifan manajemen kesehatan. Misalnya kita angkat ini ya. Tolong diperhatikan semuanya, silakan dihidupkan ininya, videonya, karena ini adalah scoring. Kalau scoring ini harus paham semuanya, ya. Karena saya nanti nggak mau pas udah praktek keperawatan keluarga masih belum bisa scoring, ya. Contohnya ketidakefektifan manajemen kesehatan, balik lagi ke atas. Berarti ini sifat masalahnya aktual, resiko, atau potensial. Ini diagnosanya ketidakefektifan manajemen kesehatan. Jadi dia masalahnya ini aktual, resiko, atau potensial? Jawab silakan mahasiswa. Jadi dia udah ada TB, nggak pergi berobat. Itu masalahnya aktual, resiko, atau potensial? Mahasiswa nggak ada yang dengar? Ancaman kesehatan. Ancaman kesehatan. Ancaman kesehatan. Kok ancaman kesehatan udah ada TB loh? Pasien udah ada yang TB. Itu aktual. Kok masih ancaman? Kalau ancaman itu tetangga ada yang COVID, keluarga ya ancaman. Tapi kalau emang di satu keluarga udah ada yang TB, itu berarti sudah aktual. Paham? Berarti kalau aktual berapa nilai skornya? 3 ya? 3, Bu. Berarti yang sifat masalah itu adalah 3 per. Pernya ini adalah berapa yang paling tinggi skornya? Di sifat masalah 3 ya. Berarti 3 per 3 dikali bobot. Bobotnya berapa yang untuk sifat masalah? 1 ya? 1, Bu. Oke, 3 per 3 dikali 1. Berapa nih 3 per 3 dikali 1? 3 per 3. 1, Bu. Oke, bagus. 1, Bu. Oke, 1 ya. Bu. Kita sifat masalah 1. Kemudian lanjut yang kedua. Kemungkinan masalah dapat diubah. Oke. Kemungkinan masalah dapat diubah. Jadi kalau masalah TB contohnya pengobatannya udah jelas ya, pengobatan obat TB itu udah jelas, sudah ada ya, udah ada standarnya. Oke. Kemudian perawat juga tahu tentang TB, pencegahannya bagaimana pengobatannya. Tapi masalahnya keluarga itu ekonominya kurang, nggak punya asuransi kesehatan, kemudian yang sakit ini juga udah lansia. Kira-kira kemungkinan masalah dapat diubah dengan mudah hanya sebagian atau tidak dapat? Tidak dapat. Pengobatan ada, perawat ada. Apakah tidak dapat juga? Hanya sebagian, Bu. Sebagian, Bu. Sebagian, Bu. Hanya sebagian ya. Berarti skornya 1. Dibagi skor maksimal berapa? 2, Bu. 2, Bu. 1 per 2. Dikali berapa? Kali 2, Bu. 2, Bu. Oke, bobotnya 2 ya. Oke, bagus. 1 per 2 dikali 2 berapa? 1. Oke. 21. 1 ya, setengah kali 2, 1. Oke, bagus. Lanjut ke kriteria 3. Potensi masalah dapat dicegah. Oke. Potensi masalah dapat dicegah. Dapat dicegah ini berarti cegah penularan pada keluarga yang lain, serta pencegahan perburukan penyakit. Jangan sampai yang TB ini nanti jadi sampai ujung-ujungnya
dirawat di rumah sakit. Jadi dan jangan sampai anggota keluarga lain juga terlibat. Jadi apakah dengan tinggi cukup atau rendah? Masalahnya adalah di salah satu anggota keluarga ada yang anak-anak, kan anak-anak resiko dengan TB ya. Tapi sebenarnya walaupun ekonominya rendah, tapi pendidikannya cukup. Misalnya anak-anaknya ini rata-rata sudah SMA ya. Kemudian perawat bisa juga nih menyediakan masker, kemudian juga bisa advokasi dengan nanti diajukan untuk asuransi kesehatan. Kira-kira potensi masalah dapat dicegahnya gimana? Tinggi, cukup, atau rendah? Masalahnya kalau seandainya punya anak, kita bikin cukup aja ya. Berarti kalau cukup berarti itu ada 2 ya, 2 per 3 Kali 1. Oke, bagus. 2/3 kali 1. 2 dibagi 3 dikali 1. Ini jadi berapa? 2 bagi 3 kali 1. Enggak kali 3. Kali bobot ya. 2, ini 2 per 3, bobotnya 1 kali 1 ya. Skornya 2, skor tertinggi 3, 2/3 kali 1. 2/3 kali 1 berapa? Kita tulis saja. 0,67. Oke, boleh 0,67 atau tulis 2/3 juga boleh. Ya, boleh 0,67 atau tulis saja 2/3 juga boleh. Terakhir, menonjolnya masalah. Menonjolnya masalah. Ketika ditanya ke keluarga, ini masalah enggak? Ya Bu, masalah berat. Kami takut anak kami juga kena TB. Ya, kami takut nenek kami kenapa-kenapa nanti. Berarti masalahnya berat, harus segera ditangani. 2 per 2 kali 1. Kali 1. 2/2 dikali 1 itu berapa tuh? 1, Bu. 1, Bu. 1. Nah, ini nanti dijumlahkan. Kriteria 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ini berapa skornya berarti? 1 tambah 1? 2. 2, Bu. 2 tambah 0,67 tambah 1 berarti skor total 3, skor total berarti adalah 3,67 atau boleh juga 32/3. 3. Oke, ini untuk diagnosa 1. Kalau yang scoring itu berarti masalahnya minimal ada 2, ada 3. Kalau cuma 1 ya nggak perlu di scoring. Tapi kita cari scoring ini untuk melihat skor total. Yang mana sih yang harus kita selesaikan. Oke, masuk ke diagnosa kedua. Misalnya, ada anak balita. Anak balitanya ini sekarang sih nggak demam. Tapi maksudnya sering jajan sembarangan, cuci tangan juga nggak bersih. Tapi dia imunisasinya lengkap kok. Ya, jadi sering jajan sembarangan, suka main kotor, orang tua juga nggak larang, nggak suruh cuci tangan, si bapak merokok. Jadi kira-kira apa diagnosanya? Perilaku kesehatan cenderung beresiko, Bu. Oke, bagus. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Beresiko. Oke, good. Jadi kita bikin juga nih mulai dari sifat masalah, kemungkinan sampai skor total ya. Kita copy dulu, nanti kita ubah angkanya. Ada menit. Oke, kita copy. Ini kita hilangkan ya. Ini kan yang di atas tadi. Kita hapus dulu. Oke. Oke, bentar. Sebentar. Oke. Kita mulai dari sifat masalah. Sifat masalahnya itu aktual, resiko, atau potensial? Resiko. Kalau resiko nilainya berapa? 2 ya. 2, Berarti 2 per berapa? 2/3. 3 kali 1. 2/3 ya. Atau 0,67 tadi ya. Oke, lanjut.
Kemungkinan masalah dapat diubah, saya tetapkan aja deh. Masalahnya itu dengan mudah. Berarti 2 2 kali 2. 1 ya. Berarti ini sama dengan kali 2 ya. kali 2. Berarti ini 2 ya. Oke. Iya, Bu. Oke. Potensi masalah dapat dicegah itu kita bilang cukup aja deh. Cukup. Berarti 2 2 per 3 per 3 dikali 1. 3 dikali 1. Dikali 1. 2 per 3 dikali Kali 1. sama dengan 2 per 0 per 3. 0,6. 0,67. Lalu yang terakhir, yang untuk menonjol masalah, keluarga merasa ini masalah. Enggak masalah. Masalah tidak dirasakan. Berarti ini 0 per 2 dikali 0 per 2 kali 1. Dikali 1. 0 bagi 2 dikali Dikali 1. mana kali 1. 0 ya. Oke. Ya. Kita jumlahin. 2 tambah 0,67 tambah 0,67 berarti 3,3 ya. 3,34. Ya, 3,34. Yang satunya 3,67. Mana yang lebih tinggi? Yang Ya. ketidakefektifan Oke, jadi yang paling besar adalah 3,67 yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan. Berarti ini yang akan kita prioritaskan untuk diselesaikan. Paham untuk scoring? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi saya harap udah paham nih ya untuk scoring, untuk diagnosa juga saya udah kasih clue-nya tadi. Tapi kalau untuk diagnosa memang teman-teman harus sering baca nanda. Apa? Bu, kalau misalnya dia masalahnya nggak hanya 1 gitu, Bu. Iya kan ini 2 nih. Ini 2 nih. 1 masalah TB, 1 anaknya nggak cuci tangan, ayahnya merokok. Kan 2 nih masalahnya. Oh iya. Karena 2 itu makanya di scoring. Kalau cuma 1, ya berarti selesaikan aja 1 itu. Ya. Jadi kalau tapi dalam keluarga biasanya nggak mungkin 1 masalahnya. Kalau seandainya nggak ada masalah kesehatan, Bu, berarti masalahnya adalah potensial. Ya. Itu ya. Jadi tugas saya menyampaikan untuk, ini dia penyusunan prioritas ya. Ini dia tadi, ini dia masuknya di sini. Ya, terlihat dari sini. Dari scoring yang kita lakukan tadi. Bisa dipahami ya, mulai dari pengkajian, diagnosa, dan scoring ya. Karena saya sampai scoring. Untuk intervensi nanti beda lagi jamnya, kalau saya nggak salah ya. Ya, ada pertanyaan untuk scoring, diagnosa, dan pengkajian? Sudah bisa dipahami? Insya Allah sudah, Bu. Oke. Bu, Ya, silakan. ini tadi di bagian ini, Bu. Mana tadi ya? Nih, tunggu mana tadi deh. Yang masalah mana sih ini dia? Yang riwayat dan tahap kesehatan itu, Bu. Kan kata Ibu tadi kalau seandainya pasangan suami istri itu dia punya anak, itu berarti kan keluarga menanti kelahiran anak pertama yang sedang hamil, Bu. Tapi Bu, kalau seandainya pada saat hamil itu dia keguguran, berarti Bu, riwayat yang kita pakai kembali lagi ke nomor 1, Bu. Ya, Atau bagaimana, Bu? Iya, dia masih pasangan baru menikah berarti. Karena udah keguguran, nggak ada anak lagi kan? Ya, berarti masih baru menikah. Ya, dia menanti kelahiran anak pertama itu ketika hamil anak pertama. Kalau keguguran berarti hamil berikutnya tetap anak pertama kan? Nah itu dia. Ya, paham ya? Ada pertanyaan lagi untuk itu berarti tahap tumbuh riwayat perkembangan keluarga. Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan Bu, lagi? Satu lagi, Bu. Satu lagi di tipe keluarga, Bu. Oke. Yang kan kalau nuclear family itu kan keluarga inti, Bu. Jadi seandainya seperti ini, Bu. Di keluarga itu misalnya ada ibu, ayah, dan anak. Nah, anaknya ini sudah menikah, Bu. Tetapi tinggal di satu rumah yang sama. Dan sudah punya anak. Itu masih masuk ke nuclear family atau ke extended family, Bu, terhitungnya? Udah pasti extended family, karena hitungannya udah kakek nenek, kan? Udah kakek, iya, nenek, si anaknya itu. Ya, kakek, berarti nuclear family ya.
Oke. Nuclear family atau extended, Bu? Sorry, extended family ya. Baik, Bu. Atau Terima keluarga kasih, besar. Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu, Ya, buat silakan. tugasnya gimana, Bu? Enggak, tugasnya ini tugas mandiri masing-masing mahasiswa. Nanti ketahuannya nanti di waktu UTS ya. Jadi silahkan tugasnya yang pertama bikin genogram keluarga, pahami apa penyangkalan dalam keluarga, kemudian baca diagnosa keluarga Dinanda ya, harus dipahami karena tadi kan saya emang udah jelaskan tuh yang Dinanda ada beberapa diagnosa keluarga yang mungkin muncul ya, tapi kan nggak detail nih saya jelasin, nanti ketika ada soal nggak paham nantinya takutnya kalau hanya penjelasan dari saya ya. Kalau scoring kan kita udah selesaikan bersama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Kan waktu masih ada sampai sore kan, jadi sampai sore nanti itu bukan waktunya main, waktunya bikin genogram keluarga sendiri, ya. Lalu pahami penyangkalan dalam keluarga dan baca diagnosa keperawatan khusus keluarga yang udah saya kasih listnya tadi. Kayaknya ini saya nggak lengkap ngasih bahan yang tadi, nanti saya share lagi ya, bahan yang terbaru ini. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya buka satu pertanyaan karena kita masih ada 2 menit nih. Saya udah 1 jam lebih kita nih. Ada pertanyaan? Oke. Saya anggap nggak ada ya. Kalau memang masih ada pertanyaan pas baca diagnosa nggak paham, boleh tanya di grup ya. Silakan gunakan grup untuk berdiskusi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar lagi. Dan tapi sekarang waktu istirahat, silakan beristirahat dulu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya.